Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswaku dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya ya, Guru IPA. Di sini mari kita melakukan pembelajaran IPA ya. Untuk saat ini masih semangat kan kalian untuk mengikuti pelajaran IPA? Untuk kali ini masih ada kelanjutan dengan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin itu adalah bab 1 itu adalah objek dan pengamatannya, terdiri dari yang pertama pengamatan objek, yang kedua itu adalah pengukuran. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini mari kita membahas mengenai pengukuran ya. Materi-materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi yang ada di buku paket kurikulum 2013 untuk siswa kelas 7 ya, K13. Sehingga sambil saya menjelaskan, kalian bisa membuka buku ya yang sudah kalian kemarin download ya. Mari kita ikuti ya. Pengukuran ya, bab 1 IPA kelas 7 SMP ya, oleh saya Siti Umi Fitriah. Kemudian ini yang pertama, kompetensi inti KI 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi kompetensi ini, inti ini ya, kalian harus bisa menguasainya. KI 1 intinya adalah sikap religius atau spiritual. KI 2 itu adalah sikap sosial. KI 3 itu pengetahuan yang harus kalian kuasai. KI 4 adalah keterampilan ya, atau praktek ya. Kemudian KD-nya adalah 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Kemudian KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan pengertian pengukuran, membedakan ini ya besaran dan bukan besaran, membandingkan satuan baku, tidak satuan baku, menjelaskan besaran pokok ya dan sebagainya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur, membandingkan satuan baku dan tidak baku, ini mengkonversi satuan dalam sistem internasional, kemudian menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok, menjelaskan pengertian turunan dan sebagainya. Mari langsung kita mulai ya untuk pengukuran. Pengukuran, sebelum mengukur perlu adanya pengamatan yang melibatkan apa? Indra atau panca indra ya. Pengamatan bertujuan mengumpulkan data, misalkan kulit hitam, hidung mancung, kalau saya tidak ya, kemudian rambut keriting dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri fisik yang bisa dilihat dari indera kita. Nah, pengertian mengukur sendiri apa? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang diukur dengan satuannya.
Mengukur dibagi menjadi dua, yaitu mengukur secara tidak langsung dan mengukur secara langsung. Mengukur secara tidak langsung yaitu ini ya, jika kita ingin mengukur luas suatu benda, misalnya ingin mengukur lapangan sepak bola gitu ya. Nah, kita tinggal menghitungnya pakai rumus, tidak perlu pakai meteran, tarik ke sana, tarik ke sini, merepotkan sekali ya. Jadi kita cukup menghitung pakai rumus ya, mengukur secara tidak langsung. Kemudian yang mengukur secara langsung yang bagaimana? Kita mengukur suatu benda menggunakan alat ukur, misalnya panjangnya, masanya, volumenya, dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian alat ukur yang akan kita pelajari sendiri ya di dalam materi bab pengukuran ini adalah mistar ya. Kalian pernah tahu punya mistar penggaris? Pasti dari SD, TK pun penggaris sudah familiar di antara kalian ya. Kemudian jangka sorong. Di SD pernahkah ada jangka sorong? Nah, kalau memang belum pernah, di sini di SMP nanti akan ada jangka sorong, mikrometer skrup, neraca atau timbangan, dan gelas ukur ya. Kemudian ini syarat bagi sistem satuan internasional itu syaratnya biar dipakai di seluruh dunia itu ternyata ada syaratnya, yaitu mudah diingat, harus mudah ditiru, dapat dihasilkan kembali sehingga di mana-mana bisa digunakan ya. Nah, besaran pokok sendiri itu ada ini ya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai panjang masa waktu ya. Nah, inilah besaran pokok dan satuannya. Panjang satuannya meter, simbolnya apa? M. Masa satuannya kilogram, simbolnya kilogram. Waktu satuannya sekon, simbolnya S. Kuat arus ampere ya, simbolnya A. Suhu Kelvin, simbolnya K. Jumlah mol ya, satuannya mol. Sedangkan intensitas cahaya adalah kandela ya. Inilah yang dimaksud dengan besaran pokok. Nah, coba setelah barusan tadi saya menyebutkan besaran pokok, coba di manakah nomor-nomor yang ini yang benar ataupun nomor-nomor yang salah? Panjang meter benar, satuannya M, betul. Masa harusnya berapa? Harusnya kilogram, tapi di sini sekon, berarti ini salah ya. Suhu Kelvin, simbolnya K, betul. Kuat arus harusnya apa? Ampere, di sini mol ya, salah. Sehingga yang betul adalah nomor 1 dan 3. Yang salah nomor 2 dan 4. Sekarang lebih paham ya, karena sudah ada contohnya menyelesaikan soal. Nah, kita mulai dari besaran pokok yang pertama, yaitu panjang. Ya, di buku paket ini sudah ada semua ya. 1 meter sandar atau baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa, yaitu selama 1/299792458 sekon. Sedangkan untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat pengukur panjang tiruan, yaitu meter standar ya. Nah, contoh dari ini ya, panjang, dari besaran pokok panjang itu adalah mistar. Seperti yang saya bilang tadi, mistar kalian sudah familiar kan? Nah, contoh penggunaannya langsung aja ya, karena materinya ini banyak sekali ya. Di sini ada karet penghapus. Ini adalah mistar. Ini adalah satuannya di sini 1 cm ini namanya. Sedangkan kecil-kecil ini adalah mili ya. Karet penghapus itu dimulai dari 0 sini. Berarti 1 cm, 2 cm, ternyata sisa 1, 2, 3, sisa 3 mili. Berarti nulisnya bagaimana? Atau membacanya bagaimana? 2 cm, 3 mili atau 2,3 cm ya, itu. Kemudian yang kedua ini ya, jangka sorong ya. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang diameter cincin bagian dalam maupun luar. Ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Alatnya seperti ini. Nanti seandainya kalian sudah tatap muka, bisa langsung praktek ya nanti di laboratorium, karena di sekolah kita banyak
jangka sorong ataupun juga yang lainnya ya. Untuk saat ini biarlah dengan gambar dulu ya, karena memang masih pembelajaran daring. Bagian-bagiannya sendiri adalah yang paling utama dua, yaitu skala utama ini yang panjang seperti penggaris ini. Kemudian skala nonius adalah ini yang kecil di bawah ini ya. Untuk bagiannya sendiri inilah skru penjepit, kemudian rahang, nah rahang tetap, rahang geser. Nah yang dimasukkan ke sini yang bisa bergeser-geser adalah rahang geser ini ya. Langsung kita ke contohnya. Sekarang contoh menyelesaikan soalnya ya. Ini saya ulangi lagi, ini adalah skala utama ya. Sekarang caranya urutannya adalah tentukan terlebih dahulu skala tetap atau utama. Skala angka 0 nonius terletak di antara 1,3 dan 1,4. Nah, apalagi di sini sudah saya beri tanda panah ya. Ternyata ini skala utamanya akan ada di sini ya. Ini 1, 2, ini 3 ya. Padahal letaknya itu antara 1,3 dengan 1,4. Kalau seperti ini itu diambil yang paling bawah, karena mending turah daripada kurang ya. Ibaratnya pepatahnya seperti itu. Jadi di sini 1,3, di sini 1,4, kita pilih 1,3. Jadi ketemu skala utama 1,3. Sekarang kita lihat skala noniusnya ya. Skala noniusnya itu ya, skala nonius yang berimpitan pada skala tetap adalah angka 6. Dilihat di sini kan 5. Di sini berapa? Ini yang membentuk satu garis ini ya, satu garis lurus. Ternyata habis 5, 6. Ya udah, di sini ada berarti skala noniusnya 6. Hasil pengukurannya khusus untuk skala nonius harus dikalikan ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,01 cm, sehingga 6 kali 0,01 cm sama dengan 0,06 cm. Nah, kemudian perhitungannya bagaimana? Tinggal kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Langsung 1,3 ditambah 0,06, hasilnya adalah 1,36 cm. Tuh, kita cari soal yang lain biar lebih paham ya. Ini juga sama ya. Ini sudah disediakan gambar, bahkan di dalamnya sudah ada ini ya, barang yang mau diukur. Kebetulan di sini adalah baut ya. Ini jangka sorong ini mau mengukur baut ini ukurannya berapa. Langsung kita cari. Skala utamanya kan ini, dilihat ya. Ini 2. Berarti sini ya. Ini kan 3. Berarti kalau di tengah-tengah kan 2,5. Padahal ini antara 2,4 sampai 2,5. Seperti tadi kita ambil yang paling rendah ya, 2,4. Nah, kemudian skala noniusnya dilihat. Nah, di sini berapa? Ini ya, 6, 7 ya. 8-nya kan di sini, berarti sini 7 kan? Yang garis lurus ini, kalau cari garis itu bisa lurus, berarti 7. 7 kalikan ketelitian. Tadi ketelitiannya adalah 0,01, ketemu 0,07. Berarti hasil pengukuran baut ini tinggal dijumlahkan 2,4 ditambah 0,07, hasilnya adalah 2,47 cm. Yuk kita cari contoh soal lagi ya, biar tambah paham. Nah, ini jangka sorong ya. Ini seperti tadi, ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Langsung skala utama kita hitung. Kan ini cincin, anggap aja ini cincin atau uang logam lah. Nih 2, skala utamanya kan di sini 2 lebih dari berapa? Lebih 1, langsung 2,1 kita tuliskan di sini. Skala noniusnya yang garis lurusnya sekarang kita tarik. Di sini 5, 6, 7, 8. Ternyata di sini yang urut dengan angka 3 ini ya 8. Langsung ketelitiannya tadi adalah 8,0 ini ya 0,01, sehingga tinggal 8 kali 0,01.
ketemu 0,08. Nilai jangka sorong tinggal kita jumlahkan. Skala utama 2,1, skala nonius dengan sudah dikalikan dengan itu tadi, ketelitiannya adalah 0,01, ketemu 0,08, sehingga hasilnya berapa? 2,18 cm ya, seperti itu. Agar lebih paham lagi, saya tambahkan lagi soal ya. Nih, dari sini aja langsung bisa diketahui. Skala utama kan yang panjang ini, skala nonius itu yang kecil. Nonius dengan nonius sama ya. Sekarang kita lihat skala utamanya ini adalah 2,1, 2,2, 2,3. Karena letaknya di sini seperti tadi, kita ambil yang paling rendah, yaitu berarti sini 2,2, kita tuliskan 2,2 cm. Kemudian skala noniusnya ya, kita lihat yang bisa ditarik dari atas ke bawahnya itu garis lurus. Nah, di antara ini belum lurus, berarti ini kan yang lurus, ini juga tambah nggak lurus, berarti kan yang ini. Nah, kita tarik, jret ya, jebret. Angka berapa? Habis 5 berarti berapa? 6. Kalikan ketelitiannya tadi adalah 0,01, ketemu 6 kali 0,01, 0,06 cm. Nilai jangka sorong skala utama ditambah skala nonius 2,2 ditambah 0,06, ketemu 2,26 cm. Seperti itu caranya. Kemudian yang kedua ya, alat ukur panjang yang ketelitiannya 0,01 mm. Ingat, kalau jangka sorong tadi kan 0,01 cm, kalau ini 0,01 mm, sehingga ini lebih teliti dibanding jangka sorong ya. Mikrometer skrup sendiri biasanya untuk mengukur plat aluminium atau diameter kecil atau benda dengan ketebalan tipis, misalnya kaca, seng ya, dan sebagainya. Nah, bagian-bagiannya adalah ini ya. Ini ada selubung untuk memutar, kemudian poros ya, poros ini gerak atau putar, poros diam, poros gerak. Terus ini mur untuk mengunci biar kenceng, baru bisa digunakan untuk melihat skalanya ya. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita lakukan ya. Ini berbeda dengan jangka sorong. Jangan tertipu atau jangan salah ya. Yang pertama, skala utamanya dulu. Yang disebut skala utama adalah yang ini. Sedangkan ini adalah skala putar. Kenapa disebut skala putar? Karena ini tempat pegangan tangan kita untuk memutar. Nah, makanya disebut skala putar. Cara menghitungnya bagaimana? Hampir sama dengan jangka sorong, tapi memang ini lebih teliti, yaitu ya. Skala utama menunjukkan angka berapa? Dilihat ya. Nih, kan ini skala utamanya. Terletak antara 8, ini separuhnya berarti 8,5. Ambil yang paling kecil seperti tadi persis. Kemudian skala putarnya yang garis lurus seret ya. Di sini 5, berarti bawahnya berapa? 4. Ketelitiannya berapa? 0,01 mm, ketemu 0,04 mm. Jadi ya, tinggal seperti tadi, skala utama ditambah skala putar. 8,0 tambah 0,04, ketemu 8,04 mm ya. Kalau jangka sorong tadi kan senti, kalau ini milimeter, jadi lebih teliti. Nah, contohnya lagi di sini biar lebih paham ya. Skala utamanya 1,5, ya jelas ini udah tahuan di sini kan 1,5. Kemudian skala putarnya nih di bawahnya 30, berarti kan 29. Kalikan ketelitiannya yaitu 0,01 mm, ketemu 0,29 mm. Kemudian hasil pengukuran tinggal jumlah 1,5 ditambah 0,29 mm, ketemu berapa ini? 1,79 mm. Seperti itu ya. Sekarang contoh soalnya. Langsung saja, skala utama kita lihat sini 3, sini 3,5, berarti sini 3,7 gitu ya.
kita ambil yang paling rendah, berarti 3,5. Skala putar ya, dilihat. Di sini 5, berarti sini berapa? 6. Nah, lurusnya berarti sini berapa? 7. Langsung 7 kali ketelitiannya, yaitu 0,01, ketemu 0,07 mm ya. Sehingga nilai dari perhitungan mikrometer scope ini berapa? 3,5 ditambah 0,07, ketemu 3,57 mm. Seperti itu. Contoh yang kedua, coba nanti dipahami, kalau perlu diikut dicoret-coret gitu ya kalau di rumah. Kalau di sini saya menjelaskannya cepat saja karena memang durasi ya. Kemudian ini contoh yang kedua, langsung aja, ini 10, sini 11, berarti sini 11, sekitar 0,2 atau berapa gitu ya. Ambil yang paling rendah, yaitu 11. Nah, ini skala putarnya sini 30, berarti sini 29. 29 kali ketelitiannya 0,01 mm, ketemu 0,29 mm. Nilai mikrometernya berapa? 11 tambah 0,29, ketemu berapa? 11,29 mm. Seperti itu ya para siswaku. Dipahami, dipelajari lagi. Saya yakin kalian semua pasti bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke massa ya. Kalau tadi kan panjang, sekarang massa. 1 kg standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Atau massa 1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, massa biasanya diukur dengan neraca. Neraca macamnya banyak, ada neraca Dacin, timbangan pasar, neraca Ohaus ya dengan 2 lengan atau 3 lengan, timbangan berat badan, serta yang sekarang lagi marak yaitu neraca digital ya. Nah, saya beri contohnya ini. Ini adalah timbangan yang lengannya ada 3 ya. Misalkan di sini menunjukkan angka 20 ketika ditimbang. Di sini menunjukkan angka 300. Di sini ya. Semuanya dalam gram. Kemudian di sini ini 6, ini 7, ini ya. Berarti sini 1 2 3 4 5 6. 6,6 ya, 6,6. Nah, cara menghitung masanya apa? Tinggal kita jumlahkan 20 tambah 300 tambah 6,6, ketemu 326,6 gram. Seperti itu ya contoh penghitungan neraca. Ini juga sama ya. Di sini berapa? Ya. Ini dulu ketemu, di sini menunjukkan 100. Kemudian di sini berapa, ini panahnya yang tanda hitam ini 90. Di sini berarti ini 7. 1 2 3 4 5. Nah, 75. Tinggal jumlahkan 100 tambah 90 tambah 7,5, ketemu 197,5 gram. Nah, caranya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke waktu ya. 1 sekon standar baku adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar 9.192.631.770 kali ya. Nah, untuk jam waktu sendiri adalah watt ya, ini ya kok watt. Maksudnya adalah sekon ya. Sekon, dan maksudnya ini adalah itu loh. Kalau untuk memberi stopwatch maksud saya ya. Orang olahraga menghitung denyut nadi kan biasanya dihitung pakai ini stopwatch ya, atau jam, pakai jam juga boleh ya. Itu biasanya semua satuan waktu adalah sekon atau detik. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan. Kalau tadi kita sudah membahas besaran pokok. Nah, sekarang kita kembali ke tadi sebentar ya. Masukkan lagi. Kita ke bagian besaran turunan ya. Nah, ini besaran turunan. Sementara besaran turunan yang saya jelaskan di sini adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Kita mulai pembahasan satu persatu. Pengertiannya sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Yang pertama luas, persegi panjang. Ya. Contohnya rumusnya adalah panjang kali lebar, bujur sangkar, luas, sisi kali sisi, segitiga,
setengah alas kali tinggi lingkaran, luas sama dengan pi r kuadrat. Jajaran ginjal, luas sama dengan alas kali tinggi. Kemudian volume, ya, volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kubus sisi pangkat 3 gitu aja. Bola 4/3 pi r pangkat 3. Kemudian tabung, volume adalah luas alas kali tinggi. Kerucut pi r pangkat 3 plus 1/3 T gitu ya, 1/3 tinggi. Ini contoh dari turunan. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Berapakah volume dari balok jika diketahui panjangnya P-nya 25, lebarnya 8, T-nya 12. Nah, T-nya 12 ya. Ini semuanya senti. Ini mohon maaf, ini salah ketik ya, tapi maksudnya adalah semuanya senti. Langsung aja 25 kali 8 kali 12 ya. Oh, enggak senti. Memang dari mili dijadikan senti, makanya kali 0,1. Oh ya, betul ya. 25 kali 8 kali 12 mm, sehingga 25 kali 8 kali 12 kali 0,1. Karena apa? Dari mili ke senti kan 0,1 ya. Sehingga ketemu 25 kali 8 kali 1,2. Ketemunya 240 cm kubik ya. Volume kan satuannya kubik. Kemudian ini volume benda yang tidak beraturan. Nah, kalau mengukur volume benda yang beraturan gampang, balok, kubus. Tapi kalau yang tidak beraturan menggunakan apa? Nah, ini gelas ukur digunakan untuk mengukur volume air atau volume benda yang tidak beraturan. Nah, contohnya ini ya, langsung ke contohnya saja. Contoh ini, mula-mula volumenya adalah 5 ml tabung ini ya. Kemudian akan mengukur batu. Tinggal batu kita masukkan ke dalam tabung ini tadi ya. Ternyata setelah dimasukkan yang tadinya volumenya 5 mili menjadi berapa ini? Menjadi 7 mili. Lah, berapa volume batu? Langsung ya. Langsung kita kurangi, yaitu 7 mili dikurangi 5 mili, ketemu berapa? 2 mili. 2 ml. Contoh lagi ya. Ini juga hampir sama volume batu. Langsung saja ketika batu dimasukkan dari 50 mili menjadi 70 mili, berarti berapa? Ya, 20 mili. Langsung, ini juga langsung bisa ya. Paling mudah sekali ya menghitung seperti ini ya. Volume batu ini berarti berapa? Ini kan tadinya berapa? 30. Setelah dimasukkan batunya menjadi 40, tinggal 40 dikurangi 30, ketemu berapa? 10 ml. Ini juga berapa? Ayo, 80 dikurangi 50, ketemunya 30 ml. Sekarang yang ketiga, yaitu konsentrasi larutan. Rumusnya apa? Massa terlarut dengan volume pelarut. Itu rumusnya. Nah, langsung saya beri contoh nih. Alia melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutannya? Langsung. Karena rumusnya ini, massa terlarutnya berapa? 20 gram. Kemudian volume pelarutnya airnya berapa? 10. Ya ini ya. Massa terlarut bagi volume pelarut. 20 dibagi volume pelarut airnya tadi. Airnya berapa di sini? Oh, 2 liter. Berarti 20 gram dibagi 2 liter, ketemu berapa? 10 gram per liter. Nah, tinggal gitu. Contoh lagi ini ya. Lintang ingin melarutkan 15 gram garam dapur ke dalam 250 ml air. Berapa konsentrasi larutannya? Nah, langsung. Yang mau dilarutkan kan 15 gram. Pelarutnya air 250 ml. Dijadikan dulu liter ya. Menjadi 0,25 liter. 15 dibagi 0,25, ketemu kan sama dengan diping balik toh kalau seperti ini, menjadi 60 gram per liter. Sekarang yang ketiga, yaitu laju pertumbuhan. Rumusnya sendiri apa? Laju pertumbuhan itu pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Sekarang langsung ke contohnya. Alina menanam kacang tanah dalam pot. Pada awal pengukurannya 20 cm. Selang 10 hari ternyata tingginya menjadi 60 cm. Berapa laju pertumbuhannya? Langsung saja ya.
Ini ya, hasilnya kan 60 cm dikurangi mulanya berapa? Ini ya 20 cm, waktunya berapa? 10 hari. 60 dikurangi 20, 40 dibagi 10 hari, coret-coret tinggal 4 ya, berarti laju pertumbuhannya adalah 4 cm per hari. Bisa kan kalian memahami? Kalian juga jangan sampai tidak membuka buku paket, karena semua materi yang saya sampaikan ada di buku paket. Dengan membaca buku paket kalian akan tambah mengerti ya, seperti itu. Kemudian soalnya lagi, Lilian menanam jagung dalam pot. Pada awal pengukuran tingginya 3 cm. Selang 10 hari ternyata tingginya sudah 12 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Nah, langsung ini udah ketemu ya. Pertama, ini mulanya kan 3 cm. Waktunya 10 hari. Setelah itu menjadi 12 cm. Ya tinggal 12 dikurangi 3, 9 dibagi 10 hari, 0,9 cm per hari. Seperti itu cara menjawabnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oh ya, masih ada contoh satu lagi, nggak apa-apa. Semakin banyak contoh soal, kalian akan semakin banyak memahami. Nabila menanam kentang dalam polybag. Pengukuran awal tinggi kentang 8 cm. Selang 10 hari tingginya menjadi 26 cm. Berapa laju pertumbuhannya? Langsung aja, 26 dikurangi 8 dibagi 10 hari. 26 dikurangi 8 yaitu 18 dibagi 10 hari, berarti 1,8 cm per hari. Itu adalah laju pertumbuhannya. Bisa dimengerti kan? Nah, saya dalam pertemuan ini tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengukuran ya, besaran pokok, besaran turunan beserta contohnya, termasuk juga contoh perhitungannya dan sebagainya, contoh soalnya. Nah, terakhir materi dalam pengukuran adalah pengukuran tadi laju pertumbuhan tanaman. Itu adalah materi yang terakhir ya. Untuk selanjutnya saya mohon kalian memahami lagi materi ini dengan cara membuka buku paket, membaca ya, jangan hanya rangkumannya yang dibaca, tapi juga materi-materinya. Nah, kalau memang sudah kalian memahami, berarti apa? Materi bab ini adalah selesai. Bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya yang terdiri atas 2 subbab, yaitu objek IPA dan pengamatannya sendiri dan pengukuran, itu sudah selesai. Artinya apa kalau sudah selesai? Berarti kalian siap melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian ya. Karena sudah selesai, berarti pertemuan depan adalah ulangan harian. Nah, saya sendiri ya di sini mengucapkan banyak terima kasih karena apa ya, atas perhatian kalian. Tapi saya sendiri kan bukan guru yang sempurna. Dalam menyampaikan saya salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semangatlah kalian untuk terus belajar. Saya yakin kalian pasti bisa dan pasti oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.